Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan serta mensyukurinya itu dalam sebuah kerinduan untuk hidup melekat erat bersama dengan Kristus. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan sebagai landasan dari setiap apa yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Karena itu mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami, dengan segala keperkasaan-Mu, dengan segala kasih dan cinta-Mu yang terus menaungi setiap kami anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk hidup melekat erat dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, hari yang baru Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Dan karena itu, mengawali akan hari yang baru ini, kami mau mencari Engkau, kami mau mencari hikmat-Mu, dan tetap tinggal dalam hikmat-Mu. Bapa di dalam sorga, dalam kerinduan itulah kami membuka hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, menghayati, bahkan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu yang membuka hati kami dalam kerinduan yang penuh untuk disegarkan oleh firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, edisi Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2021, terambil dari Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 21. Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 21. Demikianlah sabda Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema perenungan kita di hari ini, kekayaan tidak akan menyelamatkan. Kekayaan tidak akan menyelamatkan. Mungkin kita masih pernah mengingat lirik lagu sekolah minggu yang mengatakan, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang?
Uang, uang, uang bukan Tuhan Yesus. Lirik lagu ini menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari uang atau kekayaan, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk keluarga, bahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kepada murid-muridnya yang mengikuti Dia. Dan perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas permintaan seseorang yang datang kepadanya, meminta agar Yesus berpihak kepadanya mengenai pembagian warisan dengan saudaranya. Tetapi Yesus menolak permintaannya, dan sebaliknya, Ia mengatakan kepada orang banyak bahwa ketamakan akan harta benda adalah sangat berbahaya, karena walaupun seseorang berlimpah-limpah harta kekayaannya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Yesus menyebut orang yang kaya itu sebagai orang yang bodoh, karena hidupnya hanya berfokus pada kekayaan dan tidak memfokuskan kehidupannya kepada Sang Sumber berkat yang memberikan kekayaan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memiliki kekayaan bukanlah hal yang salah ketika kekayaan itu didapatkan dengan cara yang benar, terlebih jika dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Namun, ketika kita hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan pribadi, seperti orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, maka kita akan disebut orang kaya yang bodoh, yang kaya di dunia ini, namun tidak kaya di hadapan Allah. Karena itu, kendalikanlah dirimu dengan harta yang kamu miliki. Janganlah biarkan harta menguasaimu dan memisahkanmu dari kasih Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Segala apa yang kami miliki dalam hidup kami, baik materi, kedudukan, jabatan, atau apapun itu, kami mengimani semuanya itu hanya dari Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami. Engkau yang adalah Sang Sumber berkat, yang memberikan dan menganugerahkan semuanya itu bagi kami. Karena itu ya Tuhan, dalam hidup ini kami mengakui bahwa ketika Engkau menganugerahkan semuanya itu bagi kami, maka kerinduan dan harapan kami bahwa seluruh apa yang kami miliki, kami mau persembahkan untuk Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga bermaknalah kehidupan kami jika kami berbagi dari apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup ini kepada semua orang. Bapa di dalam sorga, mampukan dan tolong kami dengan hikmat-Mu, agar kami menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami bermakna bagi orang lain dan keluarga kami, dalam pekerjaan yang kami geluti, dalam usaha yang kami angkat, dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di dalam sorga, berkati akan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami, pun yang berada di tempat-tempat lain, karena tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Karuniakanlah kami sukacita untuk terus senantiasa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan anugerahkan berkat dalam kehidupan mereka, baik itu ulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan, dan juga naik pangkat, sembuh dari sakit, lulus ujian, atau berkat apapun itu. Tuhan sempurnakan sukacita mereka semua. Biarlah hidup ini mereka terus baktikan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami
yang juga dalam pergumulan dan kerinduan untuk menerima lawatan dan pemulihan dari Allah, baik yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah, dan juga orang tua dan saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan senantiasa menaungi akan saudara-saudara kami. Berkati orang tua kami Tuhan yang berada dalam usia lanjut, biarlah senantiasa mereka teguh dalam pengharapan kepadamu. Kami juga datang membawa dalam doa ya Tuhan, bagi rencana sidang majelis diperluas Jemaat Silo Campagaya hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan dan juga hikmat dalam anak-anak-Mu atau hamba-hamba-Mu melaksanakan akan sidang majelis diperluas Jemaat Silo Campagaya. Bapa di dalam sorga, kami percaya hidup dan kehidupan kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Karena itu, kami terus mau mempersembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami dan harap kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.